Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah dan juga buat orang tua yang setia menemani adik-adik. Hari ini kita akan ibadah bersama dalam rangka memperingati Jumat Agung dan Paskah. Maka dari itu, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saat ini kita mau bersyukur karena pada hari ini kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan bersorak-sorai bagi namanya dengan sukacita. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Kita nyanyikan 2 kali. Anak-anak semua yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kebaktian pada hari ini berbeda dari kebaktian ibadah online pada minggu-minggu sebelumnya. Pada kebaktian ini kita akan melangsungkan perjamuan kudus. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, persiapkan diri, kita akan menerima khotbah dan salam. Kebaktian sekolah hari Minggu pada hari ini dalam rangka Jumat Agung dan Paskah berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Nah, sekarang
Kembali kita mengangkat pujian, kita menyanyi bersama Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk mengucap syukur atas segala berkat yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita boleh mengikuti perjamuan kudus pada pagi minggu ini. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau juga sudah memberkati pekerjaan orang tua kami, serta menyertai ketika kami bersekolah, bermain, jalan-jalan. Kiranya Tuhan pancarkan kasih-Mu meliputi kami. Biarlah sukacita hari ini menjadi milik kami setiap hari. Penuhi kami dengan semangat untuk berjuang ketika kami menghadapi tantangan dunia ini dalam terang kekal. Tolonglah agar kami tetap memandang Yesus dan kemenangan yang kami miliki melalui iman kepadamu. Kami ingin membuka hati sepenuhnya bagi-Mu dalam menyambut pekan ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mati di atas kayu salib bagi kami. Amin. Adik-adik, kakak minta untuk duduk yang manis ya, karena sekarang waktunya bagi kita untuk menyaksikan video animasi, panggung boneka, serta cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Novaria Banjarnahor. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya David. Perkenalkan juga nama saya Mikael. Adik-adik semuanya, Selamat Hari Paskah ya. Pasti kalian semua sedang menunggu-nunggu cerita firman Tuhan kan? Oh ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada adik-adik semua dan juga kepada Mikael. Tahukah kalian apa itu Paskah? Sepertinya aku kurang tahu apa itu Paskah. Yang aku tahu sih, David. Biasanya di hari Paskah, aku hanya ikut orang tua bersama dengan keluarga yang lain pergi ke makam pada saat subuh dan melaksanakan ibadah bersama. Tidak hanya kami saja, banyak juga orang-orang Kristen lainnya di sana yang mengunjungi makam keluarganya. Dan kalau di sekolah hari Minggu, biasanya Paskah kita rayakan dengan menerima telur Paskah yang diberikan oleh guru-guru sekolah hari Minggu. Iya Mikael, biasanya aku juga begitu setiap hari Paskah. Tetapi tahun ini kita tidak bisa merayakan Paskah seperti biasanya karena pandemi atau wabah COVID-19. Benar Pit, sedih rasanya. Tapi apa boleh buat, yang penting kita menjaga diri
agar tetap aman dan terhindar dari COVID-19? Kembali kepada pertanyaanku sebelumnya, apa itu Paskah? Jadi Paskah itu merupakan hari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, jadi Paskah itu artinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, kebetulan sekali. Hari ini dalam ibadah online sekolah hari Minggu, kita akan menceritakan tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus melalui film animasinya. Kalau begitu, mari kita dan adik-adik semua duduk manis dan memperhatikan film animasi kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan bagi kita semua adik-adik. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, aku sangat bersukacita. Ternyata berita kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh nyata. Iya, aku juga turut bersukacita ketika menyimak kisah kebangkitan Tuhan Yesus tadi. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Salome juga bersukacita seperti kita. Tapi
Dari cerita tadi aku sempat kesal dan kecewa dengan penjaga-penjaga itu. Mau-maunya mereka berbohong demi sejumlah uang yang ditawarkan para imam dan tua-tua tadi. Seharusnya mereka juga ikut senang atas kebangkitan Tuhan Yesus dan memberitahukan kebenaran kepada banyak orang bahwa memang benar Tuhan Yesus bangkit. Iya, benar sekali. Padahal kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita telah menang dari dosa. Sepertinya para penjaga tidak memahami benar arti kemenangan itu dan takut untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya kepada orang lain. Begitu juga dengan para imam kepala dan tua-tua itu. Mereka begitu tidak senang dengan kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Oh ya, agar kita lebih memahami tentang Paskah dalam peringatan Paskah tepat pada hari ini, mari adik-adik semua kita menyimak langsung pesan pemberitaan firman tentang kebangkitan Tuhan Yesus melalui Ibu Pendeta Nova. Halo anak-anak semua, selamat Hari Paskah ya untuk kita semua. Hari ini kita sudah memperingati Jumat Agung yang jatuh pada tanggal 2 April, di mana kita peringati bersamaan dengan hari ini, yaitu Hari Paskah pada tanggal 4 April di tahun ini. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa Paskah yang merupakan kebangkitan Tuhan Yesus adalah menang dari dosa. Tahukah kalian apa arti dari kata menang? Kata menang biasa digunakan seperti ketika kita dapat mengalahkan musuh, meraih sesuatu, dan mendapatkan sebuah hadiah. Anak-anak terkasih, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus juga pertanda bahwa kita menang dari dosa, di mana kita tidak dihukum setimpal dengan dosa yang kita lakukan, melainkan kita beroleh hadiah terindah, yaitu anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah tersebut adalah hidup kekal dalam kerajaan sorga bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak terkasih, apakah kalian masih ingat bagaimana respon dari Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Salome, dan reaksi daripada para murid Yesus yang lainnya ketika mendengar berita kebangkitan Tuhan Yesus dan berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus? Respon mereka yaitu sangat terkejut dan bersukacita. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tanggapan atau reaksi dari penjaga-penjaga, para imam kepala, dan tua-tua saat mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Respon mereka yaitu mereka sangat takut, mereka khawatir, bahkan memilih untuk menyebarkan berita bohong kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit dan mayat Tuhan Yesus dicuri oleh para muridnya Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah melihat respon para murid, respon dari para penjaga, prajurit ya, respon dari para imam dan tua-tua ketika kebangkitan Tuhan Yesus terjadi. Ada yang bersukacita, ada yang tidak suka, ada yang takut dan khawatir. Lalu, bagaimanakah respon kita semua seharusnya anak-anak? Seharusnya respon kita bersukacita dan percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus, seperti Maria Magdalena, seperti Maria ibu Yakobus dan Salome, seperti juga para murid Yesus yang lainnya. Dan Ibu Pendeta percaya bahwa adik-adik pun sungguh-sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita juga belajar dari mereka yang berani berkata jujur mengenai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, menjadi saksinya dalam menyampaikan kebenaran ini seperti yang dilakukan oleh para murid Yesus. Jadi anak-anak semua, tidak masalah ya walaupun Paskah kita di tahun ini tidak bisa kita rayakan seperti tahun biasanya karena pandemi COVID-19. Tetapi Paskah pada tahun ini tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam memperingati dan merayakan Paskah bersama orang tua kita, bersama sanak saudara kita, dan bersama dengan keluarga kita dalam ibadah kita dan kepercayaan keyakinan kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah membuat kita menang dari dosa dan beroleh keselamatan, kehidupan kekal dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan anak-anak, melalui Paskah pada hari ini
kita diajak untuk berani berkata jujur, menjadi saksinya dalam memberitakan Injil, kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Maka dari itu, kita harus menjadi anak-anak yang baik, berkenan di hadapan Tuhan, melakukan firman-Nya dengan hidup mengasihi orang tua, sanak saudara, dan orang-orang di sekitar kita sebagai wujud bukti kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah Ibu Pendeta sampaikan dapat anak-anak mengerti dan pahami dan terapkan dalam kehidupan anak-anak sekalian setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat Hari Paskah. Adik-adik yang ada di rumah, kembali kita memuji Tuhan, bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita menyanyi bersama dengan judul Di Golgota. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai untuk kalian semua. Anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh kasih-Nya, kita telah dibaptiskan dan diterima menjadi anggota gereja. Karena sudah menjadi anggota gereja, maka kita semua boleh ikut merayakan perjamuan kudus. Ibu Pendeta, tolong ceritakan kepada kami apa arti perjamuan kudus itu. Baiklah, anak-anak semua, dalam perjamuan kudus kita makan roti dan minum anggur. Roti adalah tanda untuk melambangkan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan anggur adalah tanda untuk melambangkan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati untuk mengampuni dosa kita supaya kita selamat. Ibu Pendeta, kalau kita dibaptis kan hanya sekali, tetapi kok perjamuan bisa berkali-kali? Pertanyaan yang menarik. Nah, anak-anak semua, mengapa demikian? Tuhan Yesus Kristus yang memerintahkan kita untuk merayakan berulang-ulang supaya kita selalu ingat kepadanya atas pengorbanannya. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menolong dan bersama kita sampai nanti kita bersama-sama masuk dalam kerajaan sorga. Anak-anak semua yang dikasih dalam Tuhan, dulu Tuhan Yesus Kristus menyambut anak-anak yang dibawa kepadanya dengan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Di dalam Markus pasal 10 ayat 14. Nah, anak-anak semua, kalau zaman dulu Tuhan Yesus menerima dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya, maka pada saat ini
kita juga yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus menerima dan memberkati kalian semua yang datang kepadanya dan ikut dalam perjamuan kudus ini. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk menyambut pengakuan iman rasuli, kita bersama-sama menyanyi lagu Tanda Paku. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Nah, sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita persiapkan hati dan diri kita. Kita lipat tangan, pejamkan mata dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak ikut perjamuan kudus. Kasihanilah kami ya Tuhan, supaya kami beroleh bisa mengikuti perjamuan kudus, dan kiranya Tuhan menyatakan berkat kepada kami semua. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus makan roti perjamuan dengan para murid-muridnya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan memecahkan roti itu, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah, makanlah. Sesudah makan roti perjamuan, Tuhan Yesus membagikan piala anggur itu kepada para muridnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan minumlah.
Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara kamu sekalian kepada kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adikku, marilah kita bersama-sama menaikkan doa persembahan, sekaligus kita naikkan doa syukur dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ingat, lipatkan tangannya, tundukkan kepalanya dan pejamkan matanya. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih selama ini telah menyertai kami dalam memberikan pertolongan sepanjang waktu setiap hari. Sangat banyak hal yang kami syukuri atas pemberian berkat dari Engkau kepada kami. Untuk itu di kesempatan yang berharga ini, kami ingin mengucap syukur dari hati yang dalam. Terima kasih atas segala yang Engkau berikan. Terima kasih atas yang Engkau mengingat kami meskipun kadang kami berbuat dosa kepada Tuhan yang Maha Baik. Kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah Dikau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Teristimewa segala bimbingan-Mu pada hari ini. Bapa yang baik, kiranya Engkau senantiasa melindungi dan membimbing kami setiap langkah perjuangan hidup kami. Semua ini kami satukan ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami yang sudah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur sekaligus persembahan perjamuan kudus. Sambil persembahan dikumpulkan, kembali kita mengangkat pujian dengan judul Hendaklah Masing-masing Memberi. Sebelum menerima berkat Tuhan, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama dengan judul Allah Bangkit. Kita
semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kebaktian kita pada hari ini dalam rangka memperingati Jumat Agung pada tanggal 2 April dan Paskah pada hari ini pada tanggal 4 April di tahun ini sudah selesai, serta kita juga sudah mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Nah, anak-anak semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiranmu kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Nah, adik-adik, demikianlah ibadah dalam rangka memperingati Jumat Agung dan juga Paskah serta perjamuan kudus yang sudah kita ikuti bersama-sama dengan baik. Kakak akan selalu mengingatkan adik-adik untuk dapat menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.